Baik, di segmen keempat ini kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Pak Romi, Pak Robi, ini adalah disampaikan oleh mitra kami, kerja kami. Mungkin tidak banyak yang kami tanyakan, karena di periode pertama Bapak menyampaikan bahwa visi dan program Bapak 1 tahun 2 kecamatan yang akan Bapak bangun. Kemudian terkait infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini juga menjadi masalah. Kenapa kami sampaikan? Karena infrastruktur adalah ujung tombak denyutnya perekonomian masyarakat di Tanjung Jabung Timur. Nah, kita ketahui bahwa Pak Romi dan Pak Robi adalah sudah berpengalaman dalam memimpin Tanjung Jabung Timur. Karena itu yang kami tanyakan adalah apa yang sudah Bapak lakukan selama lebih kurang 4 tahun periode pertama Bapak menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak ingin melanjutkan yang kedua. Apa yang akan Bapak lanjutkan periode kedua? Mungkin itu yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Mau ditambahkan, masih ada waktu? Cukup? Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 180 detik dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih pada senior-senior kami, pasangan nomor urut 1. Jadi apa yang sudah kami lakukan hari ini, mungkin ini bukan menurut saya, tapi ini menurut data BPS. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur alhamdulillah menurun drastis. Pada tahun 2017, kalau mungkin Pak Rasid masih hadir bersama-sama kami pada saat itu, masih sebagai tim kami, bahwa 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Jambi, yaitu dapat mengurangi tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi, 2 digit. Itu 2017. Dan selanjutnya terakhir, dan ini juga bukan menurut kami, menurut data BPS, 2019 kembali Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu mendapatkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan tertinggi lagi di Provinsi Jambi. Jadi saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 11,54%. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, tingkat pengangguran pada 2018 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu 1,85%. Itu terendah di Provinsi Jambi. Itu bukan menurut saya, menurut data BPS. Dan terakhir, di tahun 2019 kembali tingkat pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun menjadi 1,71%. Itu tingkat pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu terhadap umur pencari kerja. Selanjutnya investasi. Tadi investasi yang saya sampaikan tadi bahwa dari 2016 sampai 2019 investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat drastis sampai 2,3 triliun. Terus bagaimana upaya kami memberikan pelayanan, baik itu pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Menambahkan deh. Terus apa yang harus kami lanjutkan? Yang kami lanjutkan apa yang sudah kami perbuat, kami optimalkan. Jalan-jalan kami harus akui banyak jalan-jalan yang rusak, dan ke depan memang jalan-jalan tersebut harus kita tingkatkan kualitasnya. Karena apa? Aktivitas ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sudah luar biasa. Hasil-hasil pertanian, hasil perkebunan sudah meningkat tajam. Jadi ke depan itu perlu bagaimana upaya kita meningkatkan status jalan itu. Kalau dulu kita buat jalan, bagaimana buat
jalan sepanjangnya, tapi kalau sekarang bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas jalan? Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyangga jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator Pak Romi Pak Robi. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa penekanan angka kemiskinan. Tetapi mohon maaf Bapak, bahwa data dari Provinsi Jambi adalah Tanjung Jabung Timur peringkat terakhir kemiskinan. Ini salah satu. Kemudian berkaitan dengan infrastruktur, Bapak sampaikan data yang kami dapat dari Bapeda pada tahun 2020 jalan baik mantap itu lebih kurang 912.471 km. Kemudian data 2005 jalan baik mantap 73979 km. Nah, artinya di dalam kurun 4 tahun Bapak memimpin, kami melihat mungkin ada perlu jalan-jalan yang perlu Bapak perbaiki. Karena itu kami juga melihat bahwa luas jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah 117.769 km. Artinya sangat luar biasa. Kami juga sudah turun beberapa kecamatan dari dusun, desa, dan kecamatan. Kami melihat banyak sekali jalan-jalan infrastruktur yang belum tersentuh bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, inilah makanya kami menginginkan kepada Bapak, tadi kami sampaikan program apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian apa yang Bapak ingin lanjutkan. Kami merasa sedikit kurang bahwa yang Bapak sampaikan tadi terkait juga dengan kondisi kemiskinan, kami ulangi lagi, kemiskinan, kemudian infrastruktur. Nah, kami berharap mungkin Bapak tolong dijelaskan sekali lagi. Terima kasih. Cukup? Mohon sebentar. Cukup Bapak, paslon 1? Cukup? Tambahan sedikit Pak, dalam kurun 4 tahun Bapak hanya bisa membangun jalan 43 kilo. Waktu habis, terima kasih paslon 01 dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi sanggahan tersebut. Waktunya 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jadi kami tidak menampik. Betul, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertinggi, Pak Rasid. Betul. Kan sudah saya sampaikan tadi. Tapi kita mampu mengurangi tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya. Kita pernah dapat penghargaan karena 2 digit mengurangi tingkat kemiskinan. Dan terakhir di 2019 kita mampu lagi mengurangi tingkat kemiskinan tertinggi. Jadi kalau memang tingkat kemiskinan memang kita masih tertinggi, tapi kita mampu mengurangi tingkat kemiskinan tertinggi. Itu maksud kami Pak Rasid. Yalah. Selanjutnya, kalau Pak Rasid bicara tentang 2005, 2006, 2007, saya rasa Pak Rasid sebenarnya lebih paham. Karena 2005, 2007 itu masyarakat kita baru nanam sawit. Ya kan? Baru menanam sawit. Sekaranglah sekarang baru yang mereka tanam 2005, 2006, sekarang mereka nikmati hasilnya. Dulu kita bangun jalan, karena juga saya bagian dari pelaku. Pak Rasid juga bagian dari pelaku, Bang Haji Mustaqim juga bagian dari pelaku. Ya kan? Bahwa kita dulu bangun jalan bagaimana mengkonektivitas dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Itu paling penting. 2005, 2006. Tapi sekarang, ya tak, bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas. Sekarang yang kita kejar kualitas jalan. Karena hasil perkebunan masyarakat sudah panen. Jadi mungkin saya rasa Pak Rasid paham gitu. Jadi saya rasa yang paling penting saat ini bagaimana upaya kami untuk meningkatkan kualitas jalan supaya akses bagi masyarakat membawa hasil pertanian itu mudah dan kegampangan. Mungkin itu Pak Rasid. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, waktunya habis. Baik, langsung saja kita akan langsung memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 yang bergantian memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu selama 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Bang Rasid, Bang Haji Mustaqim. Ingin saya tanyakan, tadi abang berdua menekankan kemudian
yang berkenaan dengan pertanian dan hilirisasi tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Mustaqim. Saya ingin melihat di dalam visi dan misinya Bapak, ada di visi berapa dan ada di misi berapa, bagaimana Bapak menerjemahkannya dalam target dan sasaran kemudian. Yang berkenaan dengan hilirisasi tadi Bapak bilang ada mau membawa investasi ke Kabupaten Tanjung Timur. Langkah apa yang Bapak ambil kemudian? Yang berkenaan dengan industri pertanian, langkah apa yang kemudian Bapak ambil yang memang bukan cerita, bukan angan-angan, tapi itu tercatat, tertuang di dalam visi, di dalam misi Bapak ke depan. Kenapa? Bicara visi pasti kita bicara RPJPD Kabupaten Tanjung Timur 2005-2020. Artinya apa? Kalau hari ini yang disampaikan di tengah masyarakat kemudian adalah bukan visi Bapak, bukan misi Bapak, saya cenderung bisa menilai ke depan bahwasanya program-program yang Bapak sampaikan pada malam hari ini tidak bisa Bapak implementasikan dalam kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Timur. Terima kasih. Masih tersisa waktu banyak sekali jika ingin mendapatkan. Cukup sederhananya ya, cukup. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Durasi selama 180 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Romi, Pak Robi, moderator. Kami sampaikan komunitas daerah adalah sumber alam yang melimpah di Tanjung Jabung Timur adalah pertanian dan perkebunan. Kenapa kami sampaikan Bapak? Karena kita ketahui bahwa komoditas di Tanjung Jabung Timur ini rata-rata adalah kelapa. Kemudian ada pinang, kemudian ada sawit. Nah, yang selama ini, yang bahan ini mentah kita jual keluar, maka kalau kami diberikan amanah, maka kami akan mencoba mengelola bahan ini menjadi bahan baku di Tanjung Jabung Timur. Kenapa? Kami juga akan mengaktifkan kembali BUMD, kemudian juga mengundang inspektor dari luar untuk menanamkan modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kenapa? Karena tanpa dukungan dan modal dan koordinasi dengan pemerintah pusat, maka peningkatan PAD maupun komunitas Tanjung Jabung Timur tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin tambah Bang Haji. Terkait visi misi kami yang disampaikan oleh Pak Robi, bahwa apa yang disampaikan Pak saya nambahkan, kita punya sumber daya alam yang sangat luas. Contoh misal, di sini kita punya Petrocina, kita punya gas, itu kan semua bisa kita perdayakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat Tanjung Timur. Kemudian terkait pengolahan yang disampaikan oleh Pak Rasid tadi tentang pengolahan kelapa dalam, kita akan memanggil investor, memudahkan urusan investasi ke Tanjung Timur biar bisa untuk membantu kita dalam permasalahan yang ada di Tanjung Timur. Itu mungkin Pak. Baik, cukup. Masih tersisa waktu banyak sekali, 1 menit. Baik, kita akan langsung memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk kembali menjawab jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu selama 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Perlu kita ingat, hari ini kita debat. Malam hari ini kita debat. Kita mempertontonkan ke tengah masyarakat langkah apa yang mau kita ambil. Saya tidak melihat langkah secara strategis yang Bapak buat ke depan. Contoh seperti kami. Kami sadari kemudian hilirisasi kelapa itu kemudian ada persoalannya di dalam bagaimana revitalisasi kelapa dalam. 58.505 hektar wilayah kelapa Kabupaten Tanjung Timur itu ada 20% yang hari ini kritis. 20% yang kritis itu ke depan. Ke depan ini akan dilakukan intervensi. Apa intervensinya? Pembangunan tanggul seluas sepanjang 493,68 kilo. Apa kemudian program kami ke depan? Revitalisasi kelapa dalam. Revitalisasi yang seperti apa? Hari ini sudah kita jalankan. Bantuan bibit kelapa dalam untuk petani kita. Targetnya apa kemudian? Biar petani kelapa kita bisa meningkatkan produktivitas kelapanya tidak terlalu besar, 8% lah. Ini yang saya tidak dapat gambarannya, nyata gambarannya dari visi yang Bapak sampaikan. Kalau cuma sekedar mengundang investasi, datang ke wilayah kita, Pak, hari ini investasi yang ada di wilayah kita sudah punya. Kita sudah punya pabrik. Apakah Bapak terpilih nanti pabriknya mau Bapak tutup? Kan tidak.
Artinya apa? Investasi yang ada hari ini kita sudah punya pabrik pengolahan kelapa kemudian. Yang saya inginkan kemudian ke Bapak berdua, setidaknya ada gambaran jelas arah yang memang Bapak tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Timur yang berkenaan dengan kelapa dalam. Kalau yang Bapak cerita tadi, hari ini sudah kami lakukan. Tapi kemudian lanjutan yang Bapak tanyakan di awal tadi, kami akan merevitalisasi perkebunan kelapa Kabupaten masyarakat Tanjung Timur. Kami akan melakukan irigasi seluas sepanjang 498,8. Itu yang akan kita lanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih. Baik, waktu habis. Langsung saja, paslon nomor urut 1 untuk dapat kembali menangkapi tanggapan tersebut. Waktu yang diberikan selama 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak. Yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya yang kami sampaikan tidak mudah mendatangkan ekspor. Kita ketahui bahwa Tanjung Jabung Timur mempunyai BUMD. Nah, BUMD ini yang akan kita aktifkan bagaimana langkah-langkah hasil produksi petani Tanjung Jabung Timur bisa meningkat. Nah, kemudian Bapak Robi dan Bapak Romi yang sampaikan tadi, sampai dengan saat ini kami turun ke lapangan, ke kecamatan dan ke desa, masih banyak masyarakat mengeluhkan juga tentang tanggul. Bapak sampaikan tadi bahwa tanggul ini adalah utama bagi Bapak. Benar, itu. Tetapi masih kami melihat masih kurangnya tanggul di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di kecamatan ini yang perlu kita perhatikan. Artinya komunitas ini yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana tata cara untuk memasarkan hasil produk petani sehingga petani tidak merasa dirugikan. Ini langkah tadi kami sampaikan bahwa adanya kerjasama BUMD, kemudian membawa inspektor dari luar dan mempermudah masalah perizinan di Tanjung Jabung Timur. Itu Pak, kita Tambahkan sedikit Pak Robi. Kami ini kan belum pernah diberi amanah untuk menjadi bupati wakil bupati. Hari ini kami berjalan 11 kecamatan, 93 desa. Ternyata yang Bapak sampaikan juga tadi adalah masih dikeluhkan oleh masyarakat. Tanggul yang 480 sekian masih juga tidak ada tanggul yang berkelanjutan. Nah, ini kan tinggal niat itu kita. Nah, ya artinya kalau kami tidak bisa dinilai pekerjaan kami karena kami belum diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipilih oleh masyarakat. Tapi insya Allah yakinlah, manakala kami dalam parasi diberikan amanah untuk itu, kami akan memimpin Tanjung Timur secara bersatu dan tulus dan ikhlas. Saya pikir itu. Baik, waktu habis untuk segmen keempat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin dan juga pemirsa untuk masing-masing pasangan calon, dan kita persilakan untuk duduk kembali ke tempat. Boleh beristirahat dulu karena di segmen kelima ini kita akan kembali melihat bagaimana performa dari masing-masing pasangan calon untuk kembali mempertegas program kerja yang mereka usung, dan tentunya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung. Silahkan Anda yang bisa menilai. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.